Pergio, pemuda kelahiran 19 Maret 1999, merupakan warga Dusun Dahlia 1, RT 1 RW 3 Desa Serunai, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Iko adalah anak dari pasangan Ibu Rasila dan Bapak Sri Anjoyo Tripanoto dengan memiliki aktivitas seharian sebagai petani. Iko tak seindah perjalanan hidupnya dengan orang lain lantaran hanya bisa terbaring di atas kasur karena menderita sakit lumpuh sejak duduk di sekolah menengah pertama hingga saat ini. Walaupun ia menderita sakit, Iko tak pernah mengeluh dan pantang menyerah untuk melawan sakit yang sudah lama ia derita. Kondisi rumah Iko masih jauh dari kata layak huni. Ia tinggal di gubuk bersama kedua orang tuanya dan adiknya. Rumahnya menggunakan atap daun namun banyak yang berlobang. Kemudian dinding dan lantai papan yang sudah banyak yang lapuk. Bahkan apabila cuaca hujan, maka dalam rumah Iko akan basah akibat atap yang sudah banyak bocor. Dalam menghadapi sakit yang dideritanya, Iko hanya terbaring di ruang tengah rumahnya. Apabila hendak buang air, ia harus ke belakang rumah yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat ia terbaring. Sementara keadaan kamar mandinya juga sangat memprihatinkan, yang mana beratapkan langit dan berdindingkan karung bekas semen yang dianggap sudah sangat tidak layak. Pada awalnya, Kapolsek Pemangkat AKP Amril bersama anggota membagikan ikan kepada warga Desa Serunai. Ia mendapatkan informasi setempat bahwa ada warga yang sudah lama sakit dan tidak bisa berjalan. Bahkan, menurut warga, ia sudah berobat kemana-mana. Ya, dengan mendapatkan informasi tersebut, tepatnya Senin 23 Oktober 2023, Kapolsek Pemangkat dan satu anggotanya melakukan penyamaran sebagai warga biasa untuk mengunjungi dan bersilaturahmi di rumah tersebut. Setibanya di rumah, Kapolsek Pemangkat melihat secara langsung memang adanya seorang laki-laki itu yang bernama Iko Pergio hanya terbaring di ruang tengah hingga melihat kondisi rumah Iko, dan rumah tersebut sudah sangat memprihatinkan sekali. Kemudian Kapolsek Pemangkat juga sempat bertanya tentang penyakit yang diderita Iko kepada ibunya. Kejadiannya 2014. Ibunya pun menjelaskan bahwa Iko ini sudah dibawa berobat kemana-mana ke sejumlah rumah sakit sampai rumah yang ada di luar Kalimantan Barat juga pernah. Namun penyakitnya juga tidak bisa sembuh. Kata dokter bahwa Iko terkena penyakit yang langka. Dengan keterbatasan ekonomi orang tuanya, akhirnya Iko dibawa pulang untuk kembali ke rumah. Apa yang Iko butuhkan saat ini, yang Iko inginkan? Saat ditemui itu, Kapolsek Pemangkat bertanya kepada Iko permohonan apa yang Iko mau. Bahkan, apakah Iko mau kursi roda? Ia menjawab kursi rodanya sudah ada. Namun Iko mengungkapkan seandainya kalau tidak sakit, ia akan membahagiakan orang tuanya dengan merenovasi rumah yang ia tinggal selama bertahun-tahun itu. Dengan mendengar secara langsung perkataan Iko, Kapolsek Pemangkat langsung tergugah hatinya dan tersentuh, kemudian melakukan koordinasi bersama seluruh anggota Polsek Pemangkat agar bisa membantunya dengan bersama-sama mengumpulkan dana bersama seluruh anggota Polsek Pemangkat untuk membangun ulang rumah Iko. Setelah kesepakatan yang sangat matang, Kapolsek dan anggota yang didampingi perangkat Desa Serunai kembali mendatangi keluarga Iko.
Dengan tamu yang ramai di rumah Iko, Kapolsek memberikan kejutan berbentuk sebuah map surat kepada Iko dan keluarganya hingga dibuka Iko secara langsung. Saat ia membuka map tersebut, Iko pun langsung berkata Alhamdulillah sambil ia menangis karena merasa bahagia. Pasalnya, Kapolsek Pemangkat dan anggota akhirnya memberikan bedah rumah sesuai permintaan Iko yang sebelumnya. Merasa senang ia mendapatkan bedah rumah dari Polsek Pemangkat, Iko berkata sama ayah dan ibunya bahwa Allah sudah mengabulkan doanya. Alhamdulillah. Selamat Anda mendapatkan bedah rumah dari Polsek Pemangkat. Amin. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri. Selama proses pengerjaan, ia bersama orang tua dan adiknya itu sementara harus tinggal di rumah keluarganya hingga proses pengerjaan rumahnya selesai. Dalam proses pengerjaan rumah Iko dilakukan oleh warga setempat, desa dan anggota Polsek Pemangkat selama beberapa hari ke depan. Tak hanya itu, bahkan pihak PLN juga membantu Iko untuk penerangan rumahnya. Bukan malam, hei sembarang malam. Malam itu bertaburan bintang. Saya situ, hei ke situ dan ini parah nih. hari ini uang pagi ke rumah. Bawa camayan sambil nyeret kereta. Pun nak ngomong, hei kawan nape adanya. Ngomong kagak, ia bukan bahasa kita. Supan-supan, hei kawan supan-supan, deh jiwa ingat.
Hari berganti hari, tepatnya Selasa 5 Desember 2023, alhamdulillah akhirnya rumah Iko selesai dikerjakan. Pada Rabu 6 Desember 2023 dilakukan peresmian dan penyerahan kunci bedah rumah kepada Iko Pergio dan keluarganya oleh Kapolsek Pemangkat beserta anggota. Saat peresmian rumah tersebut, sejumlah pejabat mulai dari Camat Salatiga, pemerintah Desa Serunai juga turut hadir hingga ditonton warga setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan impian saya yang dari dulu memang saya ingin membedah rumah kedua orang tua saya dari kelas 6 SD. Dan hari ini mimpi saya terwujud dan alhamdulillah atas bantuan Bapak Kapolsek beserta kepala kampung, kepala dusun dan anggotanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah yang telah memberikannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Kepala Desa Serunai bahwa bedah rumah dari Polsek Pemangkat ini merupakan sejarah bahkan pertama kalinya di Desa Serunai. Ia pun merasa bangga apa yang dilakukan pihak kepolisian, adanya sosial yang kuat dan sangat menyentuh di hati masyarakat. Kepala desa berkata, alhamdulillah ini adalah sejarah bagi kami. Karena apa? Dari saya masih kecil hingga saat ini baru pertama kalinya bedah rumah di desa kami. Kami juga tidak akan melupakan Bapak Kapolsek Pemangkat dan jajaran, serta kami semua sangat mencintai Polri. Tuhan, Dia sedang berjuang, jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga. Sementara Camat Salatiga Bapak Haji Espian juga mengucapkan terima kasih banyak dan mengapresiasi kepada Kapolsek Pemangkat dan anggota bahwa peresmian rumah tersebut dalam membangun rumah warga yang tidak layak huni, dengan berkata, kami semua sangat beruntung mempunyai Kapolsek Pemangkat dan Salatiga yang sangat baik. Suka membantu warga dan ramah sekali dan tentunya harus dicontoh perbuatannya. Aksi peduli Polsek Pemangkat, bersama kita bisa. Polsek Pemangkat jaya. Semoga di hati masyarakat selalu ada polisi dan yang baik. Amin. Amin. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa
sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta.